Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita melanjutkan serial tutorial menyiapkan akreditasi unit transfusi darah ya. Ini adalah serial yang ke-13 ya. Serial yang ke-13 ya. Kita bahas bab 2 masalah manajemen informasi standar MI2 ya, tentang pelaksanaan rekrutmen donor yang memenuhi persyaratan. Jadi yang kita bahas kali ini adalah pelaksanaan rekrutmen donor yang memenuhi persyaratan bersama Dr. Yanto. Dalam memahami suatu standar ya, urutan yang harus Anda lakukan adalah pertama dibaca dulu standarnya ya. Dalam hal ini adalah standar MI2. Setelah standarnya kemudian dibaca maksud dan tujuan ya, MI2 juga, kemudian baru dibaca elemen penilaiannya. Jadi untuk memahami suatu standar urutannya dibaca standarnya, kemudian maksud dan tujuan, baru elemen penilaiannya. Jangan langsung dilihat EP-nya ya, nanti bisa salah persepsi, bisa salah mengerti ya. Kita baca standarnya yang MI2 ya. UTD menjamin pelaksanaan rekrutmen donor yang memenuhi persyaratan. Jadi donor yang diambil darahnya itu harus memenuhi syarat ya. Soalnya kalau tidak memenuhi syarat nanti bisa menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Bisa yang tidak kita inginkan itu bisa berdampak pada pendonornya sendiri atau berdampak pada pasiennya yang diberi darah itu ya. Jadi makanya harus ada persyaratan, baik itu persyaratan umur, persyaratan HB ya, persyaratan berat badan ya, itu harus memenuhi ya. Jadi itu yang dimaksud, tidak boleh asal siapa yang mau donor terus langsung diambil darahnya, tidak boleh. Jadi harus donor itu harus memenuhi persyaratannya. Persyaratannya apa aja nanti itu ada di slide berikutnya. Sekarang kita baca dulu maksud dan tujuan dari standar MI2 ya. Yang pertama, UTD menetapkan ya, berarti menetapkan itu berarti membuat suatu SK ya. Ya, dalam pelaksanaan rekrutmen donor. Jadi dalam merekrut donor itu syarat-syaratnya itu harus ditulis dalam suatu SK, artinya ditetapkan ya, ditetapkan dalam suatu SK. Jadi syaratnya itu misalnya syarat umurnya harus berapa ya, berat badannya minimal berapa, HB-nya harus berapa, tekanan darahnya harus berapa, sedang hamil atau tidak, itu syarat-syaratnya harus ditulis semua ya, dan itu di SK-kan. Jadi itu resmi ya, resmi berlaku di UTD itu. Kemudian pelaksanaan rekrutmen donor dilaksanakan sesuai prosedur. Jadi kalau SOP-nya sudah dibuat, maka yang melaksanakan seleksi donor itu harus melaksanakan prosedurnya itu. Berarti kalau misalnya sudah ditetapkan umurnya minimal 17 tahun, berarti kalau umurnya baru 16 ya tidak boleh, harus ditolak. Ya kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian setiap UTD memiliki tanggung jawab ya untuk memenuhi ketersediaan darah di wilayah kerjanya. Jadi memang setiap UTD itu harus mempunyai tanggung jawab ya tentang kebutuhan darah di wilayahnya ya. Jadi di setiap UTD mempunyai wilayah kerja, dan di wilayah kerjanya itu ada rumah sakit yang memerlukan darah,
kebutuhan darahnya itu harus terpenuhi ya. Kalau tidak terpenuhi, nanti caranya bagaimana, itu mekanisme bagaimana itu harus dibuat ya. Berikutnya, ketersediaan darah sangat tergantung kepada kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya secara sukarela. Jadi makanya kalau ada suatu UTD yang jumlah donornya masih kurang, itu menunjukkan kemauan dan kesadaran masyarakatnya itu masih kurang. Itu perlu ditingkatkan ya. Ya, dengan cara diberi sosialisasi ya. Ya. Dan diberikan contoh ya, akhirnya nanti semakin banyak ya. Atau memang perlu didekati, jadi mungkin kalau datang ke UDD terlalu jauh, mungkin bisa datang ke desa itu ya, atau ke tempat perusahaan itu ya, supaya jangkauannya, aksesnya menjadi lebih mudah. Jadi banyak cara untuk memenuhi kebutuhan donor itu ya. Oke, itu antara satu UTD dengan UTD lain tidak sama. Berikutnya, untuk mencapai hal tersebut ya, memenuhi kebutuhan donor tadi ya, perlu dilakukan kegiatan rekrutmen donor yang meliputi ya, sosialisasi, kampanye ya toh, pengerahan donor serta pelestarian donor. Nah, ini disebutkan di sini ya, bahwa untuk memenuhi kebutuhan darah tadi itu perlu dilakukan sosialisasi ya, sosialisasi banyak macam ya. Sekarang bisa lewat media sosial, bisa lewat spanduk, lewat banner, atau kampanye donor ya, boleh lewat spanduk, boleh lewat gerak jalan, lewat sepeda sehat ya, atau lewat radio ya. Kemudian pengerahan donor yaitu mungkin melalui kepala desa ya, atau melalui perusahaan, atau melalui sekolahan ya, serta pelestarian donor. Artinya masyarakat yang sudah mendonorkan darahnya diharapkan untuk datang lagi ya 2 atau 3 bulan lagi ya. Jadi itu menjadi pendonor yang lestari gitu ya. Target utama rekrutmen donor adalah diperoleh jumlah darah yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi memang ini perlu diperhatikan. Jadi UTD yang baik itu jika darah yang diperoleh itu sama dengan darah yang dibutuhkan ya. Kalau terlalu banyak darah yang diperoleh tapi yang membutuhkan tidak ada ya, akhirnya darah itu terbuang ya, expired. Begitu juga kalau kebutuhannya banyak, yang tersedia sedikit ya menjadi kurang ya, tidak baik juga. Jadi yang baik itu ya adalah antara kebutuhan dan ketersediaan darah itu sama ya, itu yang baik ya. Kemudian ketersediaan darah yang aman dan bermutu selain ditentukan oleh pemeriksaan serologi MLTD juga sangat dipengaruhi oleh rekrutmen donor yang tepat dan terarah ya. Jadi kita tidak bisa menyerahkan mutu itu hanya pada pemeriksaan serologi ini. Soalnya kalau serologi MLTD itu kan hanya untuk 4 penyakit itu ya. Nah, padahal masih ada penyakit-penyakit lain yang mungkin bisa ditularkan. Jadi makanya rekrutmen donor ini perlu diteliti. Artinya kalau ada sesuatu, misalnya sakit apa atau menderita apa, itu juga perlu ditunda donornya supaya tidak berpengaruh gitu ya. Gitu. Jadi misalnya kalau yang baru-baru ini terjadi, kalau COVID, nah itu berarti ada syarat-syaratnya gitu ya. Itu artinya bahwa seleksinya itu harus tepat gitu ya. Tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan IMLTD ya gitu. Sekarang kita lihat EP-nya ya, elemen penilaiannya ya. Yang pertama, tersedia informasi atau edukasi yang harus disediakan oleh pendonor. Jadi UTD itu harus menyiapkan informasi atau menyiapkan orang ya untuk mengedukasi para pendonor itu. Jadi pendonor itu kan ada yang memenuhi syarat, ada yang ditolak. Nah, kalau ditolak itu harus diberi edukasi supaya mengerti ya,
Nanti ditolak itu bisa ditolak sementara, bisa ditolak permanen, itu ada syarat-syaratnya. Jadi itu perlu edukasi ya, dan juga perlu informasi awal ya. Jadi orang itu jangan sampai sudah jauh-jauh datang ke UTD ternyata sampai sana tidak memenuhi syarat karena umurnya masih terlalu muda atau umurnya sudah terlalu tua gitu ya. Jadi itu supaya diperhatikan oleh UTD. Ini yang dimaksud dengan EP yang nomor 1. Kemudian EP yang kedua, tersedia kriteria atau persyaratan rekrutmen donor ya. Jadi kriteria donor, syarat-syarat donor itu harus ada. Tadi sudah saya sarankan ini di SK-kan lebih bagus ya. Kemudian terus disebarkan, disosialisasikan sehingga masyarakat itu bisa mengerti bahwa untuk menjadi donor itu tidak cukup asal datang, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang EP yang nomor 3, ada bukti UTD melakukan surveillance epidemiologi. Surveillance itu pengamatan ya. Epidemiologi ini ya bisa kita artikan penyakit gitu aja supaya mudah. Jadi UTD itu harus melakukan pengamatan tentang penyakit di daerahnya. Jadi sekarang ini di daerah UTD itu sedang berjangkit penyakit apa gitu, seperti misalnya kalau sekarang ini sedang penyakit COVID, nah berarti orang-orang yang COVID itu boleh donor atau enggak ya, syaratnya harus bagaimana, kalau masih menderita boleh enggak, kalau sudah sembuh itu kapan boleh donornya. Nah itu harus ada ini ya, surveillance ini ya, supaya nanti hasil seleksi donornya itu menjadi bagus gitu ya. Mari kita lihat elemennya satu persatu dan dokumen yang harus disiapkan ya. Elemen 1, EP1 ya, tersedia informasi atau edukasi yang harus disediakan oleh pendonor. Berarti bukti dokumennya apa? Nah, yang pertama adalah bukti informasi. Berarti harus ada bukti informasi yang telah dibuat oleh UTD. Misalnya informasi itu dipasang di spanduk ya, kemudian ditulis di banner atau ditulis di brosur ya. Itu disiapkan. Kalau spanduk ya difoto, banner difoto, kalau brosur ya dimasukkan dokumen, nanti ditunjukkan pada surveyornya ya pada saat survei nanti. Kemudian bukti yang kedua itu adalah bukti edukasi. Jadi kalau edukasi itu kan dilakukan oleh orang ya, berarti dibuatkan buku bantu ya, buatkan buku bantu bahwa donor A, donor B telah dilakukan edukasi dan edukasinya tentang apa gitu ya. Atau kalau enggak buku bantu ya bisa lewat formulir ya. Di formulir seleksi donornya itu juga ada tempat untuk mengedukasi, itu bisa ditulis di situ. Itu yang jelas pokoknya edukasinya itu harus ditulis baik di buku bantu maupun di formulir ya. Itu untuk membuktikan bahwa kegiatan edukasi telah dilakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, tersedia kriteria atau persyaratan rekrutmen donor ya. Jadi buktinya nanti adalah SK ya, SK tentang persyaratan rekrutmen donor ya. Setelah di SK-kan boleh nanti diperbanyak dengan dibuatkan banner, dibuatkan spanduk atau dibuatkan brosur, itu terserah. Ini merupakan bukti ada persyaratan-persyaratan donor yang telah dibuat ya. Saya sarankan seperti ini untuk membuktikan EP yang nomor 2. Kemudian EP yang nomor 3, ada bukti OTD melakukan surveillance epidemiologi. Tadi telah saya sampaikan bahwa surveillance itu pengamatan tentang suatu penyakit ya. Nah itu harus dilakukan. Nah buktinya apa ya? Nah surveillance tadi kan memantau perkembangan suatu penyakit ya. Berarti dari bulan per bulan itu ditulis ya, diamati, dicatat ya. Nah datanya
bisa minta dari Dinkes setempat atau di Puskesmas setempat ya. Data misalnya 10 penyakit terbanyak itu diamati dari bulan ke bulan, itu apa yang makin banyak. Jika ada peningkatan 2 kali lipat tentang kasus, itu berarti kita harus waspada, mungkin itu mau ada KLB atau apa. Jadi itu nanti juga dipikirkan penyakitnya itu nanti apakah mempengaruhi terhadap donor atau enggak, misalnya seperti itu. Jadi yang jelas kalau penyakit-penyakit yang dilewatkan lewat darah berarti kita harus hati-hati ya, karena kalau dilewatkan darah berarti nanti bisa tidak aman bagi pasiennya. Jadi makanya kita harus melakukan surveillance epidemiologi ini supaya ya darah yang dibuat oleh UTD itu betul-betul aman dan bermutu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.